Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, saat menjalankan ibadah puasa, kita disunnahkan untuk membaca doa saat hendak berbuka. Karena berdoa saat hendak berbuka puasa itu termasuk dalam kategori berdoa di waktu yang mustajab, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftiru wa da'watul madlum. Ada 3 keadaan orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, sayang kalau kita tergesa-gesa dan melewatkan saat berbuka tanpa berdoa. Lalu, apa doa yang seharusnya kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berbuka puasa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Para pemirsa, di telinga kita sudah begitu familiar dengan doa berbuka puasa yang kebanyakan kita umat Islam mengamalkannya saat hendak berbuka puasa, yakni Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, hanya kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha paling pengasih. Para pemirsa, betulkah doa ini tuntunan dari Nabi Muhammad SAW? Ada 2 versi doa berbuka puasa yang sahih sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan dengan rizkimu aku berbuka. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian versi yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar yang berbunyi, kana Rasulullah SAW idza aftara qala zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ketika berbuka, Nabi Muhammad SAW berkata atau berdoa, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, insyaallah tetaplah pahalanya. Para pemirsa, di samping kedua hadis sahih tersebut, masih ada lagi beberapa hadis yang sanadnya tergolong dhaif, bahkan mursal. Yang pertama, hadis dari sahabat Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftara yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dari Anas ia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka membaca doa, ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, maka terimalah puasaku ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian hadis riwayat dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, untukmu kami berpuasa,
dengan rezekimu kami berbuka, maka terimalah puasa kami ini. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian berikutnya hadis mursal yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Zuhroh. Kenapa dikatakan hadis mursal? Karena Mu'adz bin Zuhroh ini termasuk golongan tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Berarti para pemirsa, tuntunan berdoa saat berbuka itu banyak sekali, baik bersumber dari hadis yang sahih maupun yang tidak. Lalu kenapa doa berbuka yang masyhur di masyarakat, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lafal doa ini tidak dijumpai dalam hadis sahih maupun hadis yang tidak sahih. Dengan ditambah wa bika amantu dan birahmatika ya arhamar rahimin di belakangnya. Baik para pemirsa, akan saya sampaikan sedikit tentang derajat hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sehat dan tanpa cacat. Artinya para ulama hadis menilai bahwa suatu hadis betul-betul bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis hasan, yakni hadis yang baik. Artinya para ulama menilai bahwa suatu hadis ada sedikit kelemahan, tetapi secara keseluruhan baik. Hal ini juga berarti bahwa ulama hadis yakin bahwa suatu hadis bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif, yakni hadis yang lemah. Artinya para ulama menilai bahwa suatu hadis memiliki kelemahan yang cukup serius sehingga menyebabkan mereka kurang yakin bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hadis maudhu, yakni hadis palsu. Artinya para ulama yakin bahwa suatu hadis tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibuat-buat oleh orang lain yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, para ulama hadis sepakat bahwa hadis sahih dan hadis hasan dapat dijadikan hujjah dan dalil dalam hal apapun terkait agama Islam. Sedangkan hadis dhaif, ada sebagian kecil ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam hal apapun. Hal ini umumnya dikarenakan sikap kehati-hatian mereka dalam menyikapi suatu hadis. Namun demikian, sejak dahulu sebagian besar ulama hadis membolehkan meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif karena mereka menilai bahwa hadis dhaif itu lemah, bukan palsu. Tidak jarang suatu hadis yang awalnya dinilai lemah kemudian naik derajatnya menjadi hasan atau bahkan sahih setelah diteliti lebih lanjut. Singkatnya, sebagian besar ulama hadis menyatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah, sifat-sifat Allah, dan hukum Islam atau fikih. Syekh Mahmud At-Tahan berkata, "Ikhtalafal ulama'u fil amali bil hadisid dhaif alladhi alaihi jumhurul ulama' annahu yustahabul amalu bihi fi fadailil a'mal." Ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah disunnahkan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadailul a'mal. Mengenai doa yang masyhur di kalangan masyarakat tadi, yakni Allahumma lakasumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, kemungkinan berasal dari kitab Hasyiatul Bujairimi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ulama madhab Syafi'i menggabungkan doa riwayat Imam Bukhari Muslim dengan doa riwayat Abu Dawud, namun diberi tambahan redaksi. Lengkapnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika wa alaika tawakkaltu dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu warzuqni faaftartu. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, hanya kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka, dan hanya kepadamu aku tawakal. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala telah tetap. Wahai Zat yang maha luas karunia, ampunilah aku. Segala puji bagi Allah, Zat yang memberi petunjuk kepadaku, lalu aku berpuasa. Dan segala puji bagi Allah, Zat yang memberiku rizki, lalu aku berbuka. Para pemirsa, telah saya sampaikan beberapa hal tentang doa berpuasa. Silakan direnungkan, kemudian silakan memilih. Mengenai doa berbuka puasa yang ditambahi dengan redaksi, itu pun tidak berdosa, alias boleh-boleh saja. Yang penting tidak bertentangan dengan akidah kita umat Islam. Bahkan mau berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun juga boleh. Namun tentu saja pilihan kita akan lebih aman dan afdol jika kita memilih doa yang dituntunkan oleh Nabi panutan kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh memilih yang pertama, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, atau yang kedua, dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, atau keduanya digabung menjadi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Perlu diketahui juga kenapa doa tuntunan Nabi itu pendek, karena supaya tidak mengganggu kebahagiaan orang yang berbuka. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.